Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Rabu 28 Desember 2022. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hari ini Gereja Semesta memestakan pesta para kanak-kanak suci Bethlehem Martir. Kelahiran Yesus yang telah dinubuatkan akan menjadi Raja Israel membawa keguncangan, bahkan ancaman terhadap kekuasaan Raja Herodes Agung yang berkuasa saat itu. Kemarahan dan juga ancaman ini semakin dirasakan Herodes, tak kala 3 raja dari timur yang disuruh kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan kepadanya tempat kelahiran bayi Yesus pulang ke negeri mereka masing-masing melalui jalan lain. Dan inilah menjadi tema Natal kita untuk tahun ini. Ia segera memerintahkan agar bayi Yesus dan semua bayi yang ada di Bethlehem dibunuh. Inilah ungkapan kemarahannya dan tindakan tegas yang dilakukan oleh Herodes karena ancaman kerajaannya. Dia tidak mempedulikan lagi ratap tangis para ibu. Dia memerintahkan untuk membunuh semua kanak-kanak di daerah Bethlehem. Maksudnya gagal karena kanak-kanak Yesus sudah diungsikan oleh orang tuanya ke Mesir, sebagaimana yang diterima oleh Santo Yosef melalui mimpinya. Herodes memang dikenal sebagai penguasa yang berhasil membangun Yerusalem dengan berbagai monumen. Namun ia sebenarnya adalah boneka mainan Kaisar Romawi. Namanya sendiri busuk karena kebengisan dan kebejatan hidupnya. Ada cerita tentang Herodes yang menyebutkan bahwa dia membunuh banyak orang, termasuk 3 orang putranya sendiri. Istrinya ada 10 orang. Maka dengan situasi atau latar belakang ini, memang kita bisa memahami tindakannya. Tidak ada rasa canggung ataupun pertimbangan yang lain untuk membunuh kanak-kanak yang ada di Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih, apa makna pengorbanan para anak-anak suci Bethlehem ini untuk kita bersama? Bahwa dengan ini kita dipanggil untuk menghidupi nilai kesucian dan kemurnian hati sebagai suatu cita-cita iman, cinta kita kepada Tuhan. Pesta hari ini menghimbau semua orang Katolik untuk terus berjuang mewujudkan kesucian dan kemurnian hidup sebagai saksi-saksi Kristus, meskipun tetap harus mengorbankan nyawa, menumpahkan darah karena cinta kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Di dalam diri kanak-kanak suci yang tak bersalah itu, kita dapat melihat cita-cita Kristen pada masa gereja perdana. Maka marilah kita meneladani pula cita-cita iman yang luhur itu, agar kita pun suci dari semua yang menentang kehendak Tuhan, serta menghadap Bapa kita di surga dalam keadaan yang sempurna. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan-bacaan hari ini juga kiranya kita diteguhkan, karena Yesus sudah terlebih dahulu menyucikan kita dari segala dosa dengan kesetiaannya kepada Allah Bapa pengutusnya, rela menderita bahkan wafat di kayu salib. Darah yang tercurah dari lambung Yesus menjadi simbol penyucian bagi kita umat manusia. Maka kalau Yesus sudah mengorbankan nyawanya demi kita, para kanak-kanak suci yang menjadi sejarah awal gereja perdana telah juga menjadi kurban karena kelahiran Yesus Kristus sebagai Sang Raja. Bagaimana kita mau menyikapinya? Bukankah kita seharusnya juga berani mengorbankan banyak hal dari hidup kita untuk mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan? Semoga kita semakin beriman lebih mendalam lagi, agar kita semakin pantas untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.